Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Akbar Velayati dengan nomor NIM 4524091090, Fakultas Psikologi Universitas Unsur. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang sarana ilmiah bagian bahasa dan matematika untuk memenuhi tugas matkul saya di filsafat ilmu dan logika. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas materinya. Bahasa. Bahasa mempunyai pengaruh-pengaruh yang luar biasa dan termasuk yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Ernest Cassirer sebagaimana yang dikutip oleh Jujun bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuan berbahasanya. Oleh karena itu, Ernest menyebut manusia sebagai animal symbiolicum, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol. Secara genetik, istilah ini mempunyai cakupan yang lebih luas dari istilah Homo sapiens, sebab dalam kegiatan berpikir manusia mempergunakan simbol. Bahasa sebagai sarana komunikasi antara manusia. Tanpa bahasa tidak ada komunikasi. Tanpa komunikasi, apakah manusia dapat bersosialisasi dan apakah manusia layak disebut dengan makhluk sosial? Sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam mengampai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan berteratur. Dengan kemampuan kebahasan akan terbentuk luas cakrawala berpikir seorang dan tiada batas dunia baginya. Hal ini sesuai dengan perkataan Wittgenstein yang menyatakan batas bahasaku adalah batas duniaku. Banyak ahli bahasa yang telah memberikan uraiannya tentang pengertian bahasa. Sudah barang tentu setiap ahli berbeda-beda cara menyampaikannya. Bloch and Targer mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Senada dengan definisi di atas, Joseph Romm mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Batasan di atas memerlukan sedikit penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Oleh karena itu, perlu diteliti setiap unsur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, simbol-simbol. Simbol-simbol atau sesuatu yang menyatakan sesuatu hal yang lain. Hubungan antara simbol dan sesuatu yang dilambangkannya itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat alamiah, seperti yang terdapat antara awan hitam dan turunnya hujan. Simbol atau lambang memperoleh fungsi khususnya dari mufakat kelompok atau konvensional dan tidak mempunyai efek apapun bagi setiap orang yang tidak mengenal konsensus atau konvensi tersebut. Jika dikatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol, hal tersebut mengandung makna bahwa ucapan si pembicara dihubungkan secara simbolis dengan objek-objek ataupun kejadian dalam dunia praktis. 2. Simbol-simbol vokal. Simbol-simbol yang membangun ujaran manusia adalah simbol vokal, yaitu bunyi yang urutannya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernapasan. Untuk memenuhi maksudnya, bunyi tersebut haruslah didengar oleh orang lain dan harus diartikulasikan sedemikian rupa untuk memudahkan si pendengar untuk merasakan secara jelas dan berbeda dari yang lainnya. Demikianlah pada dasar ujaran merupakan fenomena akustik. Dengan kata lain, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh organ-organ vokal manusia merupakan simbol bahasa, lambang kebahasahan. Bersin, batuk, dengkur, dan lain sebagainya biasanya tidak mengandung nilai simbolis. Semua itu tidak bermakna apa-apa di luar mereka sendiri. Hanya apabila bunyi tersebut mempunyai makna konvensional tertentu dalam suatu kelompok sosial tertentu, misalnya apabila batuk-batuk kucing diartikan lambang dari rasa hormat atau keadaan yang memalukan, barulah diterima sebagai sejenis status tambahan dalam bahasa masyarakat tersebut. 3. Simbol vokal arbiter. Istilah arbiter di sini bermakna mana suka dan tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. Hal ini akan lebih jelas bagi orang yang mengetahui lebih dari satu bahasa.
Misalnya, untuk menyatakan jenis binatang yang disebut Equus caballus, orang Inggris menyebutnya horse, orang Prancis cheval, orang Indonesia kuda, dan orang Arab hison. Semua kata ini sama tepatnya, sama arbiternya. Semua adalah konvensi sosial, yakni sejenis persetujuan yang tidak diucapkan atau kesepakatan secara diam-diam antara sesama anggota masyarakat yang memberi setiap kata makna tertentu. 4. Suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang arbiter. Walaupun hubungan antara bunyi dan arti ternyata bebas dari setiap suara hati nurani, logika atau psikologi, namun kerjasama antara bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa tertentu ditandai oleh sejumlah konsistensi ketetapan inter. Dalam beberapa bahasa, bunyi-bunyi tertentu tidak dapat dipakai di awal kata, yang lainnya tidak dapat dipakai atau menduduki posisi di akhir kata. Gabungan bunyi dan urutan bunyi membuktikan betapa pentingnya kriteria kecocokan dan penolakan yang teratur rapi. Pemolahan ini jelas bersifat intuitif, yang merupakan sifat tidak sadar walaupun telah ditelaah para sarjana, diciptakan dan telah dipergunakan oleh manusia yang biasanya tidak sadar akan ada sesuatu sistem berstruktur yang mendasari ujaran mereka. 5. Yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Bagian ini menyatakan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Para ahli sosial menaruh perhatian pada tingkah laku manusia sejauh tingkah laku tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi manusia lainnya. Mereka memandang tingkah laku sosial sebagai tindakan atau aksi yang ditunjukkan terhadap yang lainnya. Fungsi bahasa memang sangat penting dalam dunia manusia. Dengan bahasa, para anggota masyarakat dapat mengadakan interaksi sosial. Telaah mengenai pola interaksi ini merupakan bagian dari ilmu sosiologi. 1. Fungsi bahasa. Para pakar telah berselisih pendapat dalam hal fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosiologistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah saran untuk perubahan masyarakat. Walaupun tampak perbedaan, pendapat ini saling melengkapi. Secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah 1. Koordinator kegiatan masyarakat, 2. Penetapan pemikiran dan pengungkapan, 3. Penyampaian pikiran dan perasaan, 4. Penyenangan jiwa, dan yang terakhir pengurangan keguncangan jiwa. Menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Tahmiyah, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Fungsi 1. Fungsi instrumental, 2. Fungsi regularitas, 3. Fungsi interaksional, 4. Fungsi personal, 5. Fungsi heuristik, 6. Fungsi imajinatif, 7. Fungsi rasionatif. Kneller mengemukakan 3 fungsi bahasa sebagai yang dikutip oleh Jujul dalam filsafat ilmu, yaitu simbolik, emotif, dan afektif. Fungsi simbolik dan fungsi emotif menonjol dalam komunikasi ilmiah, sedangkan fungsi afektif menonjol dalam komunikasi estetik. Sedangkan Butler membedakan fungsi bahasa ke dalam bahasa ekspresif, bahasa konatif, dan bahasa representasional. Bahasa ekspresif yaitu bahasa yang terarah pada diri sendiri, yakni si pembicara. Bahasa konatif yaitu bahasa yang terarah pada lawan bicara. Dan bahasa representasional yaitu bahasa yang terarah pada kenyataan lainnya, yaitu apa saja selain di pembicara atau lawan bicara. Lebih lanjut, Desmond Morris mengemukakan 4 fungsi bahasa, yaitu information talking, pertukaran keterangan dan informasi, 2. Mood talking, hal ini sama dengan fungsi bahasa ekspresif yang dikemukakan oleh Butler, 3. Exploratory talking sebagai ujaran untuk kepentingan ujaran sebagaimana fungsi estetis, dan 4. Grooming talking, tuturan yang sopan yang maksudnya kerukunan melalui percakapan, yakni menggunakan bahasa untuk memperlancar proses sosial dan menghindari pertentangan. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bicara masalah sarana ilmiah, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, sarana ilmiah itu merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapat berdasarkan metode ilmiah, seperti menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan. Kedua, tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik.
Dengan demikian, jika hal tersebut dikaitkan dengan berpikir ilmiah, sarana ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuan berdasarkan metode ilmiah. Sarana berpikir ini juga mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuan. Ini disebabkan sarana ini adalah alat bantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandasan logika induktif maupun deduktif. Dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah ini sangat berkaitan erat dengan bahasa. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir belum tentu mendapatkan kesimpulan yang benar, apalagi dengan bahasa yang tidak baik dan benar. Premis yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Semua itu tidak terlepas dari fungsi bahasa itu sendiri sebagai sarana berpikir. Ketika bahasa disifatkan dengan ilmiah, fungsinya untuk komunikasi disifatkan dengan ilmiah juga, yakni komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah ini merupakan proses penyampaian informasi berupa pengetahuan. Untuk mencapai komunikasi ilmiah, maka bahasa yang digunakan harus terbebas dari unsur emotif. Di samping itu, bahasa ilmiah juga harus bersifat reproduktif, dengan arti jika si pengirim komunikasi menyampaikan suatu informasi berupa X, misalnya si pendengar harus juga mendengar X juga. Hal ini dimasukkan untuk tidak terjadi kesalahan informasi, di mana suatu informasi berbeda maka proses berpikirnya juga akan berbeda. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Telah diutarakan sebelumnya bahwa bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, berbeda dengan bahasa agama. Ada dua pengertian mendasar tentang bahasa agama. Pertama, bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan ke dalam si kitab suci. Kedua, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seorang atas sebuah kelompok sosial. Dengan kata lain, bahasa agama dalam konteks kedua ini merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama maupun sarjana ahli agama, meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. Walaupun ada perbedaan antara kedua bahasa ini, namun keduanya merupakan sarana untuk menyampaikan sesuatu dengan gaya bahasa ilmiah. Dalam tulisan ilmiah, terutama sejarah, selalu dituntut secara deskriptif sehingga menggunakan pembaca untuk ikut menafsirkan dan mengembangkan lebih jauh. Sedangkan bahasa agama sendiri menggunakan gaya deskriptif untuk menggunakan gaya preskriptif, yakni struktur makna yang dikandung selalu bersifat imperatif dan persuasif, di mana pengarah menghendaki si pembaca mengikuti pesan pengarah sebagaimana terformulasikan dalam teks. Dengan kata lain, gaya bahasa ini cenderung memerintah. Gaya bahasa yang demikian kurang diperkenankan dalam bahasa ilmiah yang tentu tidak mengembangkan pemikiran dan pengertian para pembaca. Bahasa agama dengan pengertian pertama yang berasal dari Tuhan tidaklah selalu tidak baik, di mana Dia maha bijak dalam memilah dan memilih ungkapan dengan tepat dan sesuai dengan ruang, waktu, dan objek yang dituju. Dalam bahasa preskriptif Tuhan, terdapat juga naratif deskriptif dan ungkapan-ungkapan metaforis yang mengundang pemikir-pemikir melakukan perluasan makna dan penafsiran yang lebih luas untuk mendekati makna dan tujuan yang dimaksud. Bahasa ilmiah yang notabene kreasi manusia, bagaimanapun indahnya gaya bahasanya dan teraturnya urutan kata, namun tetap akan berhadapan dengan kritik dan saran dari para pembaca. Hal ini yang sangat berbeda dengan bahasa agama, di mana para jagoan sastra harus mengaku kekalahan mereka jika dihadapkan dengan gaya bahasa agama yang termaksud dalam Al-Quran. Melihat kemahaan gaya bahasa dalam Al-Quran, maka gaya tersebut tidak termasuk prosa maupun puisi jika ditinjau dari segi disiplin ilmu sastra atau kritik sastra. Hal ini disebabkan bahasa yang terkandung dalam kitab ini lebih menekankan makna yang sanggup menggugah kesadaran batin dan akal budi ketimbang sekadar ungkapan kata yang berbunga-bunga. Dengan demikian, tampaklah kelebihan dan kekurangan antara bahasa ilmiah yang digunakan manusia dalam kegiatan ilmiahnya dengan bahasa agama yang dipasangkan Tuhan kepada manusia untuk menyampaikannya. Di sisi lain, juga bahasa ilmiah dapat digunakan dalam bahasa agama baik dalam definisi pertama maupun kedua, tetapi bahasa agama tidak selalu dapat digunakan dalam bahasa matematika. Dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika
baik matematika ini sangat sederhana hanya untuk menghitung 1, 2, 3 maupun yang sampai sangat rumit, misalnya perhitungan antariksa. Demikian pula ilmu-ilmu pengetahuan, semuanya sudah mempergunakan matematika, baik matematika sebagai pengembangan aljabar maupun statistik. Filosofi modern juga tidak akan tepat bila pengetahuan tentang matematika tidak mencukupi. Banyak sekali ilmu-ilmu sosial yang mempergunakan matematika sebagai sosiometri, psikometri, ekonometri, dan seterusnya. Hampir dapat dikatakan bahwa fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara lebih baik diperlukan sarana berpikir. Tersedianya sarana tersebut memungkinkan dilakukannya penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Penggunaan sarana berpikir ini merupakan suatu hal yang bersifat imperatif bagi seorang ilmuwan. Tanpa menguasai hal ini, maka kegiatan ilmiah yang baik tak dapat dilakukan. Sarana berpikir ini pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Pada langkah tertentu, biasanya diperlukan sarana yang tertentu pula. Oleh karena itu, maka sebelum kita mempelajari sarana-sarana berpikir ilmiah, seyogianya kita menguasai langkah dalam kegiatan ilmiah tersebut. Dengan jalan ini, maka kita akan sampai pada hakikat sarana yang sebenarnya, sebab sarana merupakan alat yang membantu kita dalam mencapai suatu tujuan tertentu, atau dengan perkataan lain, sarana ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kaitan kegiatan ilmiah secara menyeluruh. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Dengan demikian, penalaran ilmiah menyadarkan kita pada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika punya peranan penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peran penting dalam berpikir induktif. 1. Matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial, yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada bahasa verbal, kita berpaling kepada matematika. Dalam hal ini, kita katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Lambang-lambang dari matematika yang dibuat secara artifisial dan individual yang merupakan kajian yang berlaku khusus untuk masalah yang sedang kita kaji. Sebuah objek yang kita telah dapat kita lambangkan dengan apa saja yang sesuai dengan perjanjian kita. Matematika mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan bahasa verbal. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Dalam bahasa verbal, bila kita membandingkan dua objek yang berlainan, umpamanya gajah dan semut, maka kita hanya bisa mengatakan gajah lebih besar dari semut. Kalau kita ingin menelusuri lebih lanjut seberapa besar gajah dibandingkan dengan semut, maka kita mengalami kesukaran dalam mengemukakan hubungan itu. Kemudian jika sekiranya kita ingin mengetahui secara eksaks berapa besar gajah bila dibandingkan dengan semut, dengan bahasa verbal kita dapat mengatakan apa-apa. Bahasa verbal hanya mampu mengatakan pernyataan yang bersifat kualitatif. Demikian juga maka penjelasan yang ramalan yang diberikan oleh ilmu bahasa verbal semuanya bersifat kualitatif. Kita bisa mengetahui bahwa logam mulia kalau dipanaskan akan memanjang. Namun pengertian kita hanya sampai di situ. Kita tidak bisa mengatakan dengan tepat berapa besar pertambangan panjangnya. Penjelasan dan ramalan yang diberikan oleh bahasa verbal tidak bersifat ekstrak sehingga menyebabkan daya prediktif dan kontrol ilmu kurang cermat dan tepat. Untuk mengatasi masalah ini, kita mengembangkan konsep pengukuran. Lewat pengukuran, kita dapat mengetahui dengan tepat berapa panjang sebatang logam dan berapa pertambahan panjangnya kalau logam itu dipanaskan. Dengan mengetahui hal ini, maka pernyataan ilmiah yang merupakan pernyataan kualitatif sebatang logam kalau dipanaskan akan memanjang dapat diganti dengan pernyataan matematika yang lebih ekstrak.
Sifat kuantitatif dari matematika ini meningkatkan daya prediktif dan kontrol dari ilmu. Ilmu memberikan jawaban yang lebih bersifat eksak yang memungkinkan pemecahan masalah secara lebih tepat dan cermat. Matematika memungkinkan ilmu mengembangkan perkembangan dari tahap kualitatif ke kuantitatif. Perkembangan ini merupakan suatu hal yang imperatif bila kita menghendaki daya prediksi dan kontrol yang lebih tepat dan cermat dari ilmu tersebut. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas deduksi atau pembelajaran. Bagaimana orang dapat secara tepat mengetahui ciri-ciri deduksi merupakan satu masalah pokok yang dihadapi oleh filsafat ilmu. Dewasa ini pendirian yang paling banyak dianut orang bahwa deduksi adalah penalaran yang sesuai dengan hukum-hukum serta aturan-aturan logika formal. Dalam hal ini, orang menganggap tidaklah mungkin tidak tolak yang benar menghasilkan kesimpulan yang tidak benar. Matematika merupakan pengetahuan dan sarana berpikir deduktif. Bahasa yang digunakan dalam bahasa artifisial, yakni bahasa buatan. Keistimewaan bahasa ini adalah terbebas dari aspek emotif dan afektif serta jelasan kelihatan bentuk hubungannya. Matematika lebih mementingkan bentuk logisnya. Pernyataannya mempunyai sifat yang jelas. Pola berpikir deduktif banyak digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun bidang lain yang merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. Cara berpikir yang dilakukan di atas adalah deduksi. Dalam semua pemikiran deduktif, maka kesimpulan yang ditarik merupakan konsekuensi logi dari fakta yang mendasarinya. Kesimpulan yang ditarik tak usah diragukan lagi. Dalam penalaran deduktif, bentuk penyimpulan yang banyak digunakan adalah sistem silogisme, dan bahkan silogisme ini disebut juga sebagai perwujudan pemikiran deduktif yang sempurna. 3. Matematika, ilmu alam, dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilaan intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan. Perhitungan matematis misalnya menjadi dasar desain ilmu teknik. Metode matematis memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi. Bahkan pemikiran matematis dapat memberikan warna kepada kegiatan arsitektur dan seni lukis. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam, matematika memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk perhitungan dan pengukuran, di samping hal lain seperti bahasa, metode, dan lainnya. Hal ini disesuaikan dengan objek ilmu alam, yaitu gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dilakukan penelaahan yang berulang-ulang. Berbeda dengan ilmu sosial yang memiliki objek penelaahan yang kompleks dan sulit dalam melakukan pengamatan. Di samping objek penelaahan yang tak berulang, maka kontribusi matematika tidak mengutamakan pada lambang-lambang bilangan. Adapun ilmu sosial dapat ditandai oleh kenyataan bahwa kebanyakan dari masalah yang dihadapinya tidak mempunyai pengukuran yang mempergunakan bilangan, dan pengertian tentang uang adalah sama sekali tidak relevan. Marilah kita lihat mengapa seorang ilmuwan menggunakan model matematis. Pertama, karena bahasa matematika merupakan suatu cara yang mudah dalam memformulasikan hipotesa keilmuan. Cara ini memaksa ahli teori dalam berbagai ilmu untuk formulasikan hipotesanya dalam bentuk yang persis dan jelas. Juga hal ini akan memaksa dia untuk meninggalkan rincian yang tidak penting. Sekali model itu diformulasikan dalam suatu bentuk yang abstrak, maka dia merupakan cabang dari matematika. Kita akan mempelajari sebuah kelompok sosial dengan informasi tertentu mengenai perasaan suka dan tidak suka di antara pasangan manusia. Sebuah grafik adalah suatu bahasa matematis yang mudah di mana kita dapat mengemukakan struktur semacam itu. Sebuah grafis didefinisikan sebagai sekumpulan titik dengan garis yang menghubungkan beberapa pasang titik. Meskipun tidak usah semuanya titik ini dihubungkan satu sama lain, kita akan memakai tanda panah pada beberapa garis tersebut yang mencirikan arah, di mana dalam hal ini kita sebut grafik yang berarah. Kita juga akan menggunakan tanda plus dan minus pada beberapa garis yang
kita sebut grafik yang bertanda. Teori ini mempunyai suatu penerapan yang amat menarik dalam ilmu politik. Umpamakan bahwa kita memiliki suatu institusi politik di mana anggotanya satu sama lain saling menyukai, tidak menyukai atau netral. Atau jika kita suka tidak dapat mengganti kata menyukai dengan kemampuan untuk seirama secara politis. Katakanlah mungkin untuk membentuk suatu struktur dengan dua partai pada institusi politik tersebut. Jika terdapat suatu metode yang dapat membagi anggota institusi politik tersebut menjadi dua partai sedemikian rupa, sehingga setiap anggota hanya menyukai anggota-anggota dari partainya sendiri dan tidak menyukai anggota-anggota dari partai yang lain. Ataupun dengan penafsiran yang lain, jika setiap anggota seirama secara politis dengan rekan-rekan separtainya dan tidak seirama dengan anggota-anggota partai yang lain, maka teorema struktur mengemukakan bahwa suatu institusi politik adalah seimbang jika dan hanya jika membentuk suatu struktur dua partai di dalamnya. Hasil ini yang mungkin mengejutkan para ahli pengetahuan sosial, namun merupakan suatu contoh yang baik tentang sumbangan ahli matematika murni yang memberikan suatu dalil yang berguna. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.